Yang ketiga itu adalah augmented reality. Ini adalah teknologi yang mengkolaborasikan benda maya, baik dua dimensi atau tiga dimensi, ke dalam lingkup nyata. Tiga dimensi kemudian memproyeksikannya ke waktu nyata, ke tempat kita gitu ya. Contohnya kayak dulu game yang viral banget itu adalah game Pokemon ya. Kita arahkan HP-nya ke lingkungan kita, terus nanti ada Pokemonnya gitu di HP-nya. Terus ada juga filter sosial media. Kalau kita mengarahkan kayak kameranya ke wajah kita, terus ada filternya tuh, tiba-tiba ada make up-nya atau ada kayak kelinci atau apa gitu ya, pakai filter gitu. Di aplikasi medis juga ada seperti ini. Jadi kameranya itu diarahkan ke tubuh pasien, nanti ada proyeksi di mana tulangnya, di mana organnya, kayak gitu gitu ya. Dan ada juga aplikasi cat tembok. Jadi kalau kameranya itu diarahkan ke tembok, terus kita bisa milih-milih warna cat, nanti tampilannya berubah sesuai warna cat yang kita pilih. Itu contoh augmented reality. Jadi mengkolaborasikan dunia maya sama dunia nyata. Nah, terus unsur yang keempat itu adalah cyber security. Yang tadi dibahas sedikit ya. Ini adalah aktivitas meningkatkan keamanan informasi untuk mencegah adanya cyber attack. Nah, aktivitas cyber attack itu adalah aktivitas sengaja yang menargetkan sistem informasi untuk merusak, mengubah, atau mencuri informasi, integritas, dan kerahasiaan. Ancaman cyber security ini ada malware, ransomware, social engineering, sama phishing. Kalau malware itu bentuknya seperti software ya. Nanti ketika kita download software itu, tersebarlah virus di komputer atau perangkat kita. Contohnya sekarang yang banyak lagi ramai gitu ya, yang apa, ngirim file di WhatsApp, padahal ternyata waktu kita download itu malah mencuri mobile banking kita kayak gitu. Itu contoh malware ya. Kalau ransomware itu sama seperti malware, bentuknya software, tapi bedanya kalau ransomware itu biasanya hackernya itu akan meminta tebusan kita. Oke, kita harus bayar sekian juta, misalnya sekian ratus juta. Nanti kalau kita udah bayar, kita dikasih akses lagi ke dokumen kita kayak gitu. Jadi bedanya malware sama ransomware kayak gitu ya. Terus ada lagi social engineering. Jadi kita eh, nggak kerasa gitu dimanipulasi oleh orang lain. Contohnya banyak yang di IG gitu kan, kita suka membagikan stiker gitu ya. Tempanya foto suami gitu ya. Terus kita membagikan stiker itu terus sambil di upload foto suaminya gitu. Atau kayak tunjukkan anak pertamamu gitu ya. Anak pertama. Terus kita upload nih anak foto anak kita. Tanpa kita sadari, kayak kita main-main doang gitu ya, main-main stiker di IG, upload-upload foto, tanpa kita sadari ternyata di situ ada atribut sekolah anak. Nanti kan kalau misalnya ada niatan jahat, bisa tuh lihat anaknya sekolah di mana, berangkat jam berapa, pulang jam berapa, bisa aja nanti diculik kayak gitu kan. Jadi secara nggak sadar kita karena ikut-ikutan orang lain, kita memberikan informasi sensitif gitu. Dan ada juga phishing yang biasanya lewat email atau telepon ya. Jadi eh, biasa kayak kita terhipnotis gitu ya. Tiba-tiba datang ke ATM terus pencet-pencet, disuruh pencet-pencet tombol gitu ya. Terus tiba-tiba saldonya terkuras kayak gitu. Itu contoh phishing. Nah, untuk yang cyber security ini nanti dibahas lebih lanjut setelah UTS ya, di budaya digital.
Kalau soal budaya digital di IoT juga nanti dibahas sedikit. Gitu. Harapannya kalau kita tahu nih ada apa aja gitu cyber attack, kita bisa menghindari itu gitu. Terus yang kelima itu artificial intelligence alias kecerdasan buatan. Itu memungkinkan teknologi komputer berpikir seperti manusia, melaksanakan tugas seperti manusia. Ada 4 faktor gitu ya dalam kecerdasan buatan. Yang pertama itu acting humanly, artinya sistem bisa berperilaku seperti manusia, bertindak seperti manusia. Kan banyak sekarang robot yang perilakunya seperti manusia gitu ya, bisa kedip-kedip mata, bisa kalau ngomong mulutnya buka-buka gitu ya. Terus kalau berekspresi sedih kayak gini, senang kayak gitu gitu kan, itu acting humanly. Sekarang udah ada ya robot seperti itu. Terus ada juga thinking humanly, berpikir seperti manusia. Jadi dia bisa berpikir seperti manusia. Misalnya kalau eh, saya kalau makan gimana caranya gitu ya. Ngambil sendok terus disuapkan ke mulut kayak gitu-gitu itu contoh berpikir seperti manusia. Terus think rationally atau berpikir secara rasional. Saya bisa berhitung atau bisa bercakap-cakap dengan orang gitu ya, menanggapi orang ngomong kayak gitu. Dan act rationally juga, bertindak secara rasional juga. Itu ciri-ciri kecerdasan buatan. Ini nggak harus keempat-empatnya, tapi kalaupun ada salah satunya itu sudah disebut kecerdasan buatan. Saya kayak acting humanly aja. Thinking humanly sama think rationally-nya belum. Tetap itu termasuk kecerdasan buatan. Minimal ada satu aspek ini. Contohnya teknologi device yang dimiliki oleh Facebook. Dulu teman-teman ngalamin nggak waktu hmm, kita upload foto gitu ya? Masih ada nggak sih yang main Facebook? Upload foto, terus kita tag sendiri ini si A, ini si B. Lama-kelamaan waktu kita upload foto, si Facebooknya itu bisa mengenali sendiri tanpa kita tag, dia bisa mengenali ini si A, ini si B gitu. Karena sebelumnya kita udah tag secara manual. Itu contoh teknologi di face. Jadi dia mengenali wajah orang gitu. Terus rekomendasi produk di e-commerce juga nggak asal menampilkan produk, tapi itu berdasarkan kecerdasan buatan juga, berdasarkan perilaku kita. Kita nyari apa, terus tinggalnya di mana. Biasanya kita maunya COD atau transfer kayak gitu-gitu itu eh, produk-produk yang sekiranya disukai kita itu ditampilkan di atas. Gitu. Terus ada asisten virtual juga kayak Google Assistant, Siri, atau Alexa itu kan bisa mengenali suara kita gitu kan. Itu salah satu kecerdasan buatannya bisa mengenali suara kita, terus memahami perintahnya apa dan melakukan perintahnya. Terus yang keenam adalah cloud computing, yaitu teknologi yang menggunakan internet sebagai pusat pengelolaan, penyimpanan data, dan aplikasi. Teknologi ini memungkinkan para pengguna memperoleh hak untuk mengakses atau menjalankan program melalui komputer dan jaringan tanpa instalasi. Contohnya, kita bisa nyimpan file di Google Drive, kan ya. Terus bisa edit file bareng-bareng gitu, kayak misalnya edit Word, kita bisa ngetik bareng-bareng, atau edit slide bareng-bareng di Canva gitu kan ya. Itu contoh cloud computing. Tadi juga yang Python online itu contoh cloud computing. Tanpa instalasi Python, kita bisa menjalankan program Python gitu. Macam-macam ya sekarang teknologi cloud computing.
Nah, itu tadi unsur-unsur utama dalam perkembangan revolusi industri ya. Ada tadi mulai dari Internet of Things, Big Data, Augmented Reality, Cyber Security, Artificial Intelligence, dan Cloud Computing. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh ya Bu, izin bertanya Bu, bedanya data science dengan big data apa ya Bu? Bedanya apa? Data apa? Bedanya, saya Andres Gusman, izin Ya, bertanya Bu, ya boleh. bedanya data science dengan big data apa ya Bu? Data size. Iya, data science sama big data. Oh, data science. Science. Iya, Oh, data science gitu bukan. Kalau big data itu yang menggambarkan datanya aja, datanya ukurannya gede, terus kecepatan pertambahannya cepat, macam-macam bentuknya, ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, kayak gitu-gitu. Cuma untuk menggambarkan bentuk datanya aja, membedakan big data sama data biasa itu. Karena kan untuk pengolahannya juga beda ya. Dari data biasa itu bisa pakai Excel. Tapi kalau big data itu nggak bisa pakai Excel biasa gitu. Contohnya, jadi membedakan data biasa sama big data untuk mendeskripsikan datanya aja. Kalau data science itu yang untuk mengolah datanya itu. Ada profesi kan ya data scientist yang bisa mengolah data dari klasifikasi, clustering, bisa forecasting ke depannya, bisa analisis pola data misalnya dari dari data transaksi di supermarket kelihatan bahwa orang yang beli popok itu ternyata beli susu juga. Nah, itu salah satu penerapannya di waktu nyimpan barang di rak gitu. Jadi misalnya orang beli popok beli susu juga berarti ini popok, ini susu. Jadi jangan deketan gitu supaya nanti orang ngambil popok jalan melewati rak-rak yang lain, siapa tahu tertarik dengan barang itu gitu ya, beli gitu. Kalau informasi gitu sih. Kalau data science itu menggambarkan aktivitasnya, aktivitas analisis datanya. Kalau big data ya cuma menggambarkan kondisi datanya, membedakan data yang biasa sama big data gitu. Kalau menurut Ibu eh, itu lebih lebih mudah dipelajari yang mana Bu antara data science sama big data Bu? Menurut Ibu? Oh, lebih ya dipelajari data science. Sebenarnya itu juga berkaitan sih big data sama data science. Data science itu yang menganalisis big data gitu. Tapi nanti di materi yang ke-14 itu kan belajar big data. Itu kita belajar gimana cara nyimpannya. Kan nggak beda gitu ya cara nyimpan dengan data biasa. Nggak hanya di laptop biasa gitu ya. Kayak di database biasa gitu. Ada database khusus untuk menyimpan big data. Nanti kita belajar database-nya seperti apa, terus cara mengolahnya seperti apa. Tapi yang kalau mau sih, kalau mau belajar ya data science, menurut aku sih. Karena data science juga bisa digunakan untuk data biasa. Saya bukan hanya big data gitu ya. Kalau di aktuaria emang udah ini maksudnya berhubungan sama big data.
atau datanya kayak baru ribuan, ratus ribuan. Kalau di jurusan teman-teman gimana ngolah datanya? Ada yang sampai datanya gigabyte itu, terabyte, gigabyte, atau baru megabyte atau kilobyte. Kan ada tuh kalau kita nyimpan data gitu ya, misalnya di Excel, ada kan kayak berapa misalnya 3 megabyte atau 3 kilobyte kalau yang dikit gitu ya. Kalau Big Data itu kayak gigabyte, terabyte. Itu nggak bisa lagi disimpan di Excel, tapi harus di database khusus. Jadi nggak semua data disebut Big Data ya. Hanya yang memenuhi kriteria ini. Gitu. Tertarik jadi data scientist. Iya Bu, saya lebih pengen jadi data scientist, Hmm. tapi di perusahaan asuransi gitu. Hmm. Ada bagiannya di perusahaan asuransi. Itu sih kalau data scientist belajarnya ya kayak klasifikasi ya, metode metode pengolahan data sih kayak clustering, terus forecasting, terus dari pengenalan pola gitu ya. Macam-macam sih metode klasifikasi, clustering, forecasting juga kan beda-beda ya. Ada yang algoritma sederhana sampai algoritma yang advance. Bedanya klasifikasi sama clustering juga apa? Itu harus tahu. Kapan pakai klasifikasi, kapan pakai clustering. Terus eh, gimana cara praproses data? Jangan data mentah langsung dimasukin ke algoritma ya, karena bisa jadi datanya nggak rapi. Misalnya ada yang jenis kelaminnya, ada yang pria, ada yang laki-laki gitu ya. Itu harus dirapihin dulu. Kalau pria, pria semua, kalau laki-laki, laki semua gitu. Jangan ada yang beda-beda. Terus mungkin ada outlier atau data yang hilang ya, missing value. Itu harus dicek. Setelah praproses, baru ke algoritmanya mau diapain itu datanya, tujuan analisisnya apa gitu. Nanti di yang kecerdasan buatan sama machine learning kita juga belajar algoritma sederhana tapi ya, kayak KMM, KMM, Kamin, terus Fuzzy. Nanti kita belajar KMM itu apa. KMM itu klasifikasi, kalau Kamin clustering gitu. Itulah belajar lebih lanjut ya. Nah, selanjutnya skill apa nih yang dibutuhkan untuk revolusi industri 4? Ini ada skill yang diperlukan di tahun 2020 ya, dan insya Allah masih relevan sampai 2023.
Itu yang paling banyak diperlukan itu adalah complex problem solving, 36%. Ini berdasarkan nggak bisa sumbernya. Survei ke perusahaan-perusahaan. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dalam dunia. Jadi, gimana nih caranya kita menghadapi masalah yang belum pernah kita hadapi sebelumnya gitu. Itu skill yang diperlukan. Di sini kita butuh kemampuan analisis kan ya, kemampuan melihat data, mengolah data, mencari insight dari data. Jadi bukan kayaknya solusinya ini gitu, tapi kita berbicara solusi itu berdasarkan data gitu, bukan kayaknya menurut saya bukan kayak gitu ya, tapi berdasarkan data gitu. Terus ada juga social skill, yaitu kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, mentoring, kepekaan dalam memberi bantuan ke rekan kerja gitu ya, hingga emotional intelligence. Terus ada lagi ini proses skill yang terdiri dari active listening, logical thinking, dan monitoring self and others. Jadi memonitor kita sama rekan-rekan kerja kita tuh udah mencapai target atau belum gitu. Kalau belum gimana caranya kayak gitu. Terus ada lagi sistem thinking, sistem skill. Itu kemampuan untuk melakukan judgment dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit serta kemampuan untuk kemampuan untuk tadi mengetahui bagaimana sistem dibuat dan dijalankan. Ini berhubungan sama sistem thinking ya. Nah, nanti kita akan pelajari di satu pertemuan khusus. Terus ada juga cognitive abilities yang terdiri dari cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualization. Gitu. Jadi skill yang diperlukan oleh banyak perusahaan gitu ya untuk di revolusi industri 4. Harapannya setelah kita mengikuti mata kuliah ini ya kita punya skill-skill ini. Terus selanjutnya adalah sejarah transformasi digital. Seperti yang tadi udah dibahas ya bahwa penemuan komputer pertama itu adalah yang namanya tadi Colossus yang dibuat untuk memecahkan kode Nazi kan ya. Ini bentuknya tidak seperti komputer yang kita punya sekarang tapi seperti ini. Bentuknya gede dan membutuhkan tenaga listrik yang tadi 8.500 watt. Masih menggunakan sistem numerik basis 2 yaitu 1 dan 0. Kalau 1 berarti ada arus listrik lewat, gitu ya. Kalau 0 berarti nggak ada arus listrik lewat. Gitu. Nanti yang lampu ini nyala, lampu ini enggak, gitu. Berarti kodenya apa, kayak gitu, gitu lah. Nah, kemudian komputer itu terus berkembang, ya tahun 1950 itu ada ini ya PC bermerek Simmons seperti ini yang kerjanya juga masih kayak gitu. Jadi ada lampu nyala, lampu mati gitu ya. 1 0 1 0 dan ada tuas-tuasnya untuk menghitung kode tadi ya untuk mesin penghitung. Kemudian tahun 1997 baru ada PC yang bentuknya mirip seperti PC kita sekarang. Itu adalah Apple II, Apple II gitu.
yang bentuknya seperti ini. Kemudian tahun 1981 itu ada personal komputer IBM yang bentuknya seperti ini. Mirip seperti komputer yang kita punya sekarang, tapi ininya belum berwarna ya. Layarnya belum berwarna dan untuk memasukkan perintahnya juga masih pakai kode-kode di yang kita ketik. Belum kayak sekarang kita klik 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 itu ya, tapi kita ketik kode-kode tertentu untuk menjalankan perintah. Dan komputer ini juga belum terhubung ke internet ya. Jadi kalau misalnya mau ada pertukaran data ya lewat disket kayak gitu. Seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang ada teknologi World Wide Web atau WWW yang menembus batas ruang lingkup, dimensi, skala, kecepatan, serta efek digitalisasi di dunia. Jadi bukan hanya ada komputernya, tapi komputernya itu bisa saling terhubung karena adanya internet tadi. Jadi kalau misalnya ada pertukaran data atau pertukaran informasi itu nggak perlu lewat flash drive lagi atau CD lagi atau bahkan disket lagi nggak perlu, tapi ya cukup pakai internet gitu. Kita bisa kirim-kirim email, kirim-kirim dokumen, bisa nonton video, download, dan lain sebagainya. Nah, tapi seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih itu menimbulkan disruptive innovation. Disruptive innovation itu apa? Disruptive innovation atau inovasi disruptif itu adalah inovasi yang membantu menciptakan pasar baru tapi mengganggu pasar yang sudah ada sebelumnya, bahkan bisa merusak atau menggantikan model bisnis yang sebelumnya udah ada. Jadi menciptakan yang baru tapi merusak atau bahkan mengganti pasar yang udah ada gitu atau teknologi yang terdahulu. Sektor yang terpengaruh oleh inovasi disruptif ini antara lain sektor musik, film, media, pertanian, perikanan, kelautan, pertambangan, semuanya pokoknya yang terjamah teknologi baru itu akan mengalami disruptive innovation. Ini contohnya, kalau dulu kita pengen foto itu pakai kamera. Masih ingat ya dulu kita kalau mau foto itu beli dulu film film yang kayak bentuk kita gitu ya. Terus nanti eh, kalau mau dicetak itu filmnya dicuci dulu gitu terus kita pilih yang mana yang mau dicetak terus baru dicetak fotonya kayak gitu kan dulu ya. Kalau sekarang kalau mau foto ya tinggal pakai HP bisa kan. Terus dulu kalau misalnya pengen nonton film ya kita ke bioskop. Kalau sekarang cukup di rumah pakai Netflix. Terus dulu kalau pengen naik taksi atau ojek ya pakai kita datang langsung gitu ya ke tempatnya. Tapi kalau sekarang kita cukup pakai aplikasi Gojek atau Grab. Terus kita tinggal tunggu gitu dijemput. Juga contohnya kalau dulu pengen tahu sesuatu tuh beli ensiklopedia yang harganya lumayan mahal. Kalau sekarang cukup buka Wikipedia atau Google gitu ya untuk mengetahui pengetahuan apa yang kita pengen tahu. Gitu. Tinggal diketik kata kuncinya, terus nanti muncul. Terus kalau dulu pengen baca berita harus beli koran kan ya, sampai ada yang di lampu merah itu menjajakan koran gitu. Kalau sekarang kan udah jarang kayak gitu. Cukup pakai HP atau laptop kita udah bisa baca berita. Nggak perlu beli koran lagi. Kalau dulu pengen belanja ya kita datang ke tokonya. Kalau sekarang ya cukup buka aplikasi, nanti tunggu dikirim gitu. Tunggu barangnya datang ke rumah. Dulu kalau pengen belanja ya pakai uang tunai, tapi sekarang ada alternatif baru gitu ya seperti OVO, GoPay, Dana, Link aja, ShopeePay, ada Pay Later juga kayak gitu-gitu tuh eh, contoh disruptive innovation. Sampai yang ini dulu banyak demo ya dari tukang ojek karena merasa tersingkir gitu, merasa tergantikan oleh adanya Grab sama Gojek.
Nah, dampak di bidang sosial itu karena adanya teknologi dan teknologi itu banyaknya di kota ya, maka mengakibatkan adanya urbanisasi sehingga kota semakin sesak. Terus pengangguran meningkat karena mesin teknologi canggih itu menggantikan peranan manusia. Di bidang ekonomi juga kalau kita menerapkan transformasi digital pertama kali gitu ya di perusahaan itu membutuhkan modal yang tidak sedikit alias mahal gitu ya. Tapi kalau kita berhasil menerapkan transformasi digital di perusahaan kita, itu akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Terus di bidang politik juga harus ada peraturan atau persiapan khusus dari pemerintah gitu dan dari diri kita sendiri juga untuk mengimbangi fenomena revolusi industri 4 ini. Contohnya, tenaga kerja Indonesia dibekali dengan skill operasional mesin serta pengetahuan dasar yang relevan supaya walaupun misalnya ada proses yang diotomasi, tapi kita masih bisa melihat itu peluang baru. Menurut Jack Ma, bisnis yang tidak segera beradaptasi dengan era digital akan tersingkir. Karena sekarang semua perusahaan di seluruh dunia itu berlomba-lomba untuk melakukan transformasi digital. Jadi, kalau sekarang kita tidak melakukan, itu dikhawatirkan akan tertinggal dengan perusahaan lain dan berujung gulung tikar alias bangkrut gitu. Emang sih modal awalnya gede tadi kan untuk melakukan transformasi digital ini modalnya gede. Tapi kalau berhasil, kita akan bisa berkembang berkali-kali lipat di perusahaan gitu ya, di bidang bisnis. Untuk diri kita sendiri pun kalau kita berhasil menerapkan transformasi digital untuk diri kita, kita melengkapi diri kita dengan skill kayak tadi ya misalnya oh, cyber security misalnya atau tadi data science gitu ya itu meningkatkan nilai jual kita di kalau kita mau melamar pekerjaan gitu. Menurut Pak Jokowi juga di dunia sekarang bukan yang besar mengalahkan yang kecil, bukan yang kuat mengalahkan yang lemah, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Jadi kuncinya kita harus cepat beradaptasi, cepat menyesuaikan diri. Contohnya dulu Nokia itu perusahaan yang besar kan ya. Dulu waktu aku SD, setiap beli HP itu pasti harus Nokia, karena Nokia itu dijamin awet, dijamin tahan banting, kayak gitu-gitu ya. Tapi sekarang Nokia tersingkir oleh HP Android seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan kawan-kawannya. Ini membuktikan bahwa yang bukan yang besar yang akan menang, tapi yang cepat beradaptasi karena dulu ada kelahiran Android. Siapa yang cepat beradaptasi, siapa yang cepat mengambil Android itu gitu ya, dia yang menang sekarang. Padahal dulu Nokia itu gede banget. Nah, menurut Ibu Sri Mulyani juga, peran profesi keuangan bisa digantikan oleh robot pada periode mendatang karena eh, itu tadi ya semakin canggih teknologi. Jadi skill apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi revolusi industri 4 selain skill yang tadi ya. Yang tadi yang ini, selain skill yang ini kita juga butuh ini. Yang pertama itu descriptive analysis. Itu proses data analitik untuk mendapatkan gambaran umum dari data yang sudah dikumpulkan. Jadi, untuk mendeskripsikan data yang kita punya aja gitu. Kalau deskriptif analitik ya, misalnya kita punya data terus kita plotkan.